itu Lola. Woi, ini Lola yang ada ngugu di Bali, karena makanya dia ke Sulteng gitu. Lola ya Jangankan masyarakat, istrinya pun sengugu gitu. Sakit asal kena itu. aduh. Media begini. Oh, di balik suksesnya seorang laki ada wanita yang hebat di belakangnya. Sekarang Pak De kan belum ada wanita hebat di sekarang. Atau sudah ada gitu. Sudah ada. Oh, sudah ada. Sudah ada. Swastiastu. Jumpa Swastiastu. lagi Pak Made Arimbawo Lolo. Pak De ngapain ke Bali nih? Kan Pak De nyalonnya kan di Sulteng. Ngapain ke Bali lagi nih? Harus seimbang antara politik dan keluarga, kan harus seimbang. Oh gitu. Pas panaknya cuma lokin Ya. kan. Sekalian juga mau sembahyang kan Saraswati kemarin. Oh, keluarga semua di Bali. Iya, Ke dalam rangka Dalan di. Ini saya baru kemarin sembahyang ke Tangkas Koryagung. Wih, ternyata kita satu kawitan ya. Ada kaitan. Semeton tangkas. Tangkas. Wih. Banyak nih politisi Bali itu semeton tangkas ya. Dari Siapa itu? Siapa aja, Pak, dari ya? 9 kabupaten kan 5 sudah. 5 ya. Iya, posisi wakil Bupati Badung. Wakil Bupati Badung Pak Suwiyaso itu. Biasa Pak Wakil Wali Kota. Wakil Wali Kota Pak Kade. Denpasar Pak Kade. Pak Kade Agus Bupati Takora. Gianyar. Hmm. Nah, kemarin PJ Bupati Klungkung Pak Mangku Kaste. Oh itu Takora juga. Iya. Habis itu Wakil Bupati Karangasem. Pak Sira ada Arte Dipe. Arte Dipo. Oh. Kalau di DPR provinsi juga banyak DPR provinsi. Kalau Badung Pak Diesel Astawa. Kalau Karangasem 3 kursi itu. Gerindra ada, PDIP 2, Golkar 1. Tapi Karangasem paling banyak. kenapa banyak ya pertisan tanah Tangkas ini menduduki gini. Ada analisa nggak Pak De? Ya, karena sejarah dari dulu kan Sejarah di dulu emang gitu ya? memang patih Tangkas mulai patih handal gitu poni. Iya, garis keturunan mungkin ya. Itu ya. Oke, siap. Saya juga nggak tahu kalau Lola Lulian Pelawat dari DPD 2 periode. Oke, Pak De. Ini karena lagi heboh masalah pilpres pemilu. Iya. Kemudian ada juga banyak isu yang mengaitkan, Bali, gimana pun Bali tetap pasti akan merah. Kemudian ada juga yang mengatakan, Bali ini sekarang akan berubah warna gitu. Ya. Nah Pak D kan salah satu dalam koalisi Hanura kan koalisi di Ganjar lah ya. Gama. Nah menurut Pak D mungkinkah Ganjar kalah di Bali gitu Pak D? Kemungkinan apapun bisa terjadi kan begitu. Mungkin Kan? dalam Kalau politik yang dalam tidak ada politik yang tidak mungkin bisa, ya. tidak mungkin. Tapi yang paling terpenting kan lewat podcast ini saya sampaikan edukasi kepada masyarakat. Keramaian politik ini kan di kalangan elit. Artinya di kalangan elit, ributnya di kalangan elit. Tapi kalau saya melihat bagaimana di masyarakat, ya masyarakat dengan kesibukannya juga. Tetap sama ya. Dengan kesibukan bahwa bertani ya bertani, dia berkebun, dengan berkesenian dia berkesenian. Jadi keributan ini di kalangan elit. Kalau dalam presentasi di seluruh Indonesia itu hampir 48% masyarakat penduduk Indonesia 48% itu tidak lulus SD. 48% tidak lulus SD. Iya. Gila. Jadi jangan Di Indonesia ini. Jangan dipandang di Di Bali. Indonesia nih, Pak? Di Indonesia. Di Bali? Kalau di Bali kan Ada nggak survei? satu tingkat pendidikan di Bali ini kan sudah 50% plus 1, artinya sudah bagus lah di tatanan pendidikan. Yang kedua, blank spotnya juga hampir tidak ada kan gitu.
Jadi kan yang meramaikan sekarang ini di jagat maya kan ini. Baik di bumi dalam genggaman, di handphone kan itu. Jadi ada suatu rekaman full dipotong-potong menjadi beda, ya kan? Tapi kalau masyarakat langsung mencerna, ini dibilang sudah benar ini udah benar ini yang jadi susah untuk membedakan. Jadi kalau saya, walaupun saya adalah wakil ketua di tim pemenangan daerah Bali. Pak De wakil ketua tim pemenangan daerah Bali? Iya, wakil ketua Ganjar? Ketua, iya. Oh, ketuanya Pak Koster kan? Iya, ketuanya Pak Koster. Oh, Pak De wakilnya? Wakil ketua. Oh. Ya, dan kemarin pun saya mendapatkan perintah dari ketua umum untuk mewakili DPP mendampingi Ganjar di Sulawesi Tengah. Jadi di ring 1 dia. Oke. Jadi saya menyampaikan kepada masyarakat bahwa 3 calon ini yang namanya sudah menjadi calon, apalagi calon presiden, calon wakil presiden, ini adalah putra-putri terbaik Indonesia, bangsa kita. Jadi semua punya keunggulan masing-masing. Dan kekurangan kelebihan itu semua ada. Semua ada dan semua punya maksud tujuan yang sama untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, kan begitu. Jadi kalau saya tidak mau masuk di dalam isu-isu politik yang sekarang saling menjelekkan A dan B. Tapi Ganjar dibilang gini Pak De, tidak punya positioning karena satu Anies kan positioningnya perubahan. Kalau 2 kelanjutan. Kalau 3 ini apa ini? Kalau 3 berkelanjutan dan satset. Nah, berarti gitu sama dong namanya kedua dong berarti ya. Kalau berkelanjutan dengan lamsam kan beda dengan satset ini. Oh gitu. Kalau ini kan dengan gaya berkelanjutan yang seperti sekarang. Tapi kalau Ganjar makin cepat gitu. Jadi percepatan yang diutamakan. Program-program Presiden Jokowi yang sekarang dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat itu dipercepat gitu. Jadi yang bisa dilaksanakan misalkan infrastruktur. Kemarin selama 10 tahun masa Jokowi. Sekian kilometer. Nah, sekarang Ganjar ini bagaimana caranya dalam 5 tahun bisa lebih 2 kali lipat daripada jumlah yang dibangun oleh Jokowi itu loh. Habis itu hilirisasi tentang pertambangan. Ini bukan hanya hilirisasi dalam satu sumber, misalkan ikan turunannya. Ini akan dibangun lagi beberapa pabrik-pabrik yang notabene turunan daripada hilirisasi nikel ini gitu. Seperti sekarang kan dibangun di daerah Morowali di Topogaro namanya. Topogaro itu ada pabrik baterai yang sudah dibangun dan sudah mau jalan ini. Itu kan turunan dari pertambangan hilirisasi ini. Nah, sekarang Ganjar juga tidak hanya di hilirisasi pertambangan, juga di hilirisasi pertanian, kelautan. Contoh seperti sekarang ada di Pelabuhan Benua. Nah, di Pelabuhan Benua kalau misalkan ke depan, kalau saya dulu di Bali, tolong dong pindahkan kalau mau benua itu dijadikan yang namanya dermaga kapal pesiar, harus dibagi sekarang meratakan daripada ekonomi Bali. Dipindahkan, ikan dipindahkan kemana, habis itu untuk gas dipindahkan kemana, BBM dipindahkan kemana. Kalau itu mau dijadikan pariwisata. Nah, kalau ikan sekarang, ini kan benar-benar luar biasa hasil daripada perikanan Indonesia. Nah, hilirisasinya apa? Nanti ada pabrik atau perusahaan besar yang langsung dalam bentuk kaleng gitu. Itu menyerap tenaga kerja yang sangat luar biasa. Itu yang namanya hilirisasi. Artinya beberapa turunan yang dibuat oleh Jokowi. Saya akui 2 jempol saya kasih. Satu-satunya presiden yang mempunyai pemikiran tentang hilirisasi kan Jokowi. Nah, tentang sekarang maunya Ganjar bukan ini kan yang dibilang ini perubahan, ini berkelanjutan. Yang nomor 3 apa? Yang baik dilanjutkan tetapi dengan percepatan gitu. Tapi kan kalau saya melihat, kalau dalam dulu misalnya justru
karena Jokowi di PDI lah itu tidak bisa dipercepat gitu. Contoh seperti statementnya Bambang Pacul, Undang-Undang Perampasan Aset, Bambang Pacul siap kalau diperintah juragan. Nah, sementara Ganjar itu memunculkan isu itu di pusat waktu debat itu. Kalau yang gimana? namanya di legislatif, PDIP kan belum mayoritas. Oh gitu. Kan belum mayoritas 50% plus 1. Meskipun ada statement Bambang Pacul itu Sebenarnya Ganjar bisa Bambang nggak gitu? Pacul menyampaikan seperti itu, menampar juga ketua umum partai yang lain begitu. Oh itu juga berlaku di partai lain ya. Ini bukan kan hanya di kolektif PDI. kolegial dalam hal mengambil keputusan. Ya kalau misalkan PDIP gitu misalkan, partainya 50% plus 1, apapun yang disampaikan oleh ketua umum dilaksanakan oleh kader-kadernya sebagai anggota DPR RI kan bisa dilaksanakan karena sudah melebihi 50% plus 1 karena terakhir kan voting. Oke. Tapi sekarang kan baru 20 kalau nggak salah baru 23%. 23% suara di parlemen. Berarti kan ada 70 sekian persen suara parlemen dari partai lain. Nah, ketua umum partai lain ini apakah sama pemikirannya seperti yang dibilang oleh Bambang Pacul, yang oleh Korea itu kan begitu. Sebenarnya menampar ketua umum yang lain sebenarnya ya. Iya, sama juga. Ini berlaku ke seluruh ketua umum yang masuk di parlemen begitu. Oke. Jadi bukan baru Bambang Pacul menyampaikan seperti itu, masyarakat mungkin, gitu. menampar ketua umum Ibu Megawati Soekarno saja, Putri gitu misalkan. Enggak. Itu berlaku kepada seluruh ketua umum yang ada masuk parlemen. Gitu. Makanya waktu debat Prabowo nggak berani nyerang soal itu kan, karena dia akan dibalikkan, karena dia kan ketua Dia partai ketua gitu. umum. Kan begitu. Iya. Nah itulah sekarang sistem politik kita di Indonesia itu terpaku daripada ketua umum partai. Nah mudah-mudahan seiring jalan, jadi sistem demokrasi kita ini sudah semakin dewasa, itu lambat laun akan hilang. Buktinya sekarang kan sudah mulai transparan, transparan, semua terbuka dengan orang-orang anak-anak muda masuk. Habis itu dengan suatu ketika akan berubah lah. Zaman itu akan membawa juga gitu loh. Artinya bagaimana kita kalau saya nggak pernah pesimis saya dengan keadaan situasi politik sekarang ini. Berarti kembali lagi Pak De. Berarti Bali kemungkinan berubah warna itu mungkin aja, mungkin ya, mungkin tidak gitu. Mungkin iya, mungkin tidak, tapi dalam peta politik. Dari peta gimana? Dari peta politik sama seperti satu ada rumah ini. Nah, rumah ini kan terdiri dari ada security-nya, ada pembantunya, ada pemilik rumahnya. Ini security-nya kan sudah banyak. Gampang nggak menggulingkan, membakar rumah itu? Kalau security-nya banyak. Security-nya, CCTV-nya sudah luar biasa. Siapa saja security-nya? Mohon maaf, saya benar-benar. Siapa itu? Satu, seluruh kabupaten, 9 kabupaten kota, itu dulu 9 kabupaten kota, itu bupatinya merah, kecuali Jemberana. Ya kan? Nah, Jemberana pun kalau di eksekutif dia bukan merah, kita lihat sekarang legislatif, berapa persenkah anggota dewan? Ini kan punya masa real tersendiri. Tapi kan kalau itu peta akar rumput. Tapi kalau bicara pilpres kan lebih banyak orang itu lebih ke hati nurani dibilang gitu kan. Kemudian kalau kita bicara siapa kepala daerah itu akan menang. Waktu Suwirto jadi Gerindra kan kalah dia. Maksud saya kan itu dulu dari peta politik, makanya kalau dari peta politik. Okay. Nah sekarang kan bergesernya daripada pemilih ini yang masih belum menentukan pilihan dan masih bergoyang, ini kan banyak hal yang akan terjadi. Ya. Contoh tanggal 22 ini akan ada debat wakil presiden. Okay. Nah kalau di Bali itu sangat luar biasa pergeserannya. Karena apa? Karena satu, tingkat pendidikan
orang Bali sudah Lumayan lah. lumayan. Jadi orang menonton debat itu Sudah cerdas lah. sudah cerdas, sudah banyak yang menonton. Tidak dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Jawa, yang di pelosok-pelosok, dia pulang dari ladang aja capek, ngapain dia? Orang nonton debat itu sedikit persentasenya Sedikit sebenarnya. Sedikit. Kalangan intelek yang anggaplah yang di Yang atas- banyak ditonton oleh masyarakat yaitu potongan-potongan video yang dilihat di handphone. Itulah yang bikin hancur Berarti potongan-potongan yang hasil debat itu hasil debat. yang dibawa ke media sosial, Facebook, Yang dibawa ke media Instagram, sosial. grup WA terutama ya. Jadi dipotong yang jeleknya. Sesuai Kadang- kepentingan masing-masing. Kepentingan masing-masing. Kadang-kadang kalau itu benar videonya full, kadang-kadang nggak begitu. Tujuan daripada bahasa Ada yang gitu. banyak kan. Padahal nggak kesana arah daripada tujuan yang menyampaikan statement itu kan. Oke. Tetapi karena dipotong, yang jeleknya aja diambil gitu. Jadi masyarakat yang menonton udah langsung terpatri di pikirannya bahwa orang yang bicara ini kurang bagus gitu. Padahal kalau dia full nonton videonya beda artinya kan gitu nih. Jadi penonton pada saat menonton secara utuh debat itu sedikit. Dari hasil survei itu cuma 30% loh 30% pemilih pemilih yang menonton. debat. Nah, sekarang setelah ditonton yang 30% secara utuh dipotong-potong-potong. Itu berapa yang nonton? Setelah Jadi dipotong? kepentingan yang dipotong ini masuklah dia ke media sosial handphone ini. Di media sosial itu yang nonton? Yang nonton Ya, banyak sekitar banyak. 60-70% yang menonton. oke. Yang ditonton inilah yang potong-potongan ini. Terjadilah situasi yang sekiranya dilihat oleh orang-orang politik ini melihat itu panas. Padahal sebenarnya kalau saya lihat di masyarakat nggak ada, Nggak panas ya? nggak panas. Masyarakat ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Yang buat panas ini kan yang biasa kerja politik, ini kan maklar politik kan gitu nih. Nah, maklar politik ini menarik Tokoh-tokoh ini. politik, termasuk saya. Saya tidak mengatakan orang, termasuk saya. Tetapi saya menyampaikan tetap saya tidak pernah akan menjelekkan daripada semua punya tujuan untuk benar-benar mensejahterakan masyarakat Kalau Pak Indonesia. D melihat di luar jadi tokoh politik lah, melihat secara objektif siapa yang menang kira-kira? Kalau saya 2 putaran nih, Oh, 2 putaran. 2 ya? putaran Setelah putaran kedua baru bisa menentukan. menentukan. 2 putaran. Udah pasti 2 Nah, putaran. kalau saya ya? kenapa saya sangat senang dengan paket ini? Hmm. Satu, dari kelengkapan kemampuan. Kalau Presiden Ganjar dia sudah lengkap ini. Legislatif udah pernah sebagai anggota DPR RI. Karena di DPR RI ini kan dia udah mengatur bagaimana caranya pengaturan anggaran di APBN sebagai anggota DPR. Ya. Setelah itu ke eksekutif yang mengeksekusi anggaran. Ini kan beda ini. Legislatif dia menganggarkan, Menganggarkan. yang eksekutif dia membuat program langsung Melaksanakan. melaksanakan. Oke. Dia udah pernah jadi gubernur. Begitu track recordnya di Jawa Tengah. Walaupun dengan kekurangan, kan yang namanya orang kan program ada juga yang unggulan, ada juga yang masih perlu banyak perbaikan kan begitu. Oke. Nah itu untuk presiden. Kalau di wakil presiden juga sama. Bapak Mahfud MD dulu jadi anggota DPR dari fraksi PKB pertama. Di eksekutif jadi menteri. Sudah pernah melaksanakan eksekusi daripada anggaran PBN. Dan yang paling terhebatnya lagi adalah profesor ahli hukum. Karena apa? Karena negara kita di Indonesia sekarang ini sangat memerlukan pemikiran daripada orang ahli hukum seperti Mahfud MD. Nah sekarang kembali yang disampaikan tadi tentang bilang Korea itu. Nah kalau yang disampaikan oleh Mahfud MD bisa dilaksanakan dan benar akan dilaksanakan sebelum diberikan dia rekomendasi sebagai calon wakil presiden, beliau tanya langsung dengan Ketua Umum Ibu Megawati. Dia sampaikan
jika saya terpilih menjadi wakil presiden, berikanlah saya kewenangan penuh khusus untuk menangani daripada hukum di Indonesia. Ibu menyampaikan, iya, memang itulah maksud saya menjadikan Anda sebagai calon wakil presiden. Biasanya kan dulu wakil presiden ini hanya sebagai wakil kan. Cadangan. Cadangkuang lah gitu. Iya. Nah seperti kan sekarang kita lihat kan Jokowi Maruf Amin kan bagaimana situasinya. Ya pers saja dah lihat sekarang seperti itu. Jadi wakil presiden hanya sekedar pendamping saja. Tetapi saya sangat setuju sekali dan senang sekali bila mana apa yang disampaikan Bapak Mahfud MD sebelum dia menerima rekomendasi ada deal politik itu. Jadi wakil presiden Bapak Mahfud MD bila terpilih dia akan fokus penanganan tentang penyakit Indonesia sekarang. Tapi sudah ada itu. Sudah. Ada. Tapi Ada. saya kok nggak lihat beritanya. Sudah Wah, ada. ada. Oh, Ada itu. Oke. Jadi itulah Tapi itulah yang menurut saya harus dimunculkan di dalam debat itu karena biar ini akan keluar. Biar isu konkret yang muncul gitu loh. Tanggal 22 pasti keluar. Biar nggak hanya perampasan aset sementara publik tahu perampasan aset urusannya dengan ketum partai. Nah, gitu. ini akan keluar nih. Harusnya keluar itu. Nanti Kunci-kuncinya itu harus keluar gitu loh. kalau saya kemarin waktu acara pertemuan seluruh ketua DPD Partai Hanura seluruh Indonesia di Jakarta di rumahnya Ketum, kan hadir Pak Mahfud MD. Oke. Pak Mahfud MD hadir dan beliau menyampaikan statement. Statement itu dimanapun beliau mengadakan kampanye, beliau menyampaikan hal itu. Tapi diolok-olok oleh netizen begini, ada berita, Mahfud MD hukum di Indonesia bisa dijual belikan. Saya punya buktinya, dibulilah oleh netizen. Loh kok baru kau jawab, kau jadi menteri ngapain aja gitu kan. Kan posisi menteri itu kan ada di bawah struktur gini. lah, ada struktur di atas. Masih bisa diinjak gasnya atau direm gitu kan. Beda dengan wakil. Beda. Itu pun beliau hanya sebagai menteri koordinasi, mengkoordinasikan antara menteri A, menteri B di bawah dari menteri koordinasi Kementerian Hukum dan HAM kan gitu. Kalau jadi wakil setidaknya kewenangan powernya lebih kuat lah. Powernya lebih kuat dan legacy politiknya lebih tinggi. Gitu. Siap. Dan ini memang sekarang saya rasakan loh sebagai generasi muda melihat juga bagaimana perkembangan politik di pusat sekarang. Ini korupsi ini kan udah menjadi-jadi nih. Korupsi. Dan hitungannya pun kok tidak M lagi. Bukan M lah. Sudah ke T gitu. Iya loh. Korupsi COVID 3T gitu. Korupsi gini T gitu kan. Dan lebih gawat lagi, sebenarnya korupsi yang tertinggi itu di mana? Di mana, Pak? Di pusat apa di daerah? Di daerah. Di daerah lebih tinggi. Serius? Gila. Dengan kasus apa misalnya kasus apa? Begini, setelah reformasi, dengan adanya otonomi daerah, kekuatan pemerintahan legislatif maupun eksekutif itu ada di daerah. Sebenarnya otonomi ini. Iya. Oke. Sekarang kalau ditambah ini dijadikan satu dari Sabang sampai Merauke dari 38 provinsi dan 480 sekian kabupaten, korupsi dijadikan satu, itu berapa triliun? Itu maksud saya. Bukan di satu provinsi. Iya. Kalau dikalkulasikan gitu ya. Iya, mungkinan kalau data nanti saya akan lihat itu mungkin 20 kali lipat dibandingkan di pusat. Iya. Sekarang yang kena OTT kan masih banyak di daerah. Yang dipanggil KPK di daerah. Iya. Termasuk di Bali ada yang dipanggil KPK juga. Nah, itulah yang maksud saya. Ini memang penyakit seperti negara China dulu sebelum dia komunis. Seperti sekarang negaranya besar seperti sekarang ini. Iya. Itu sama juga kayak sama seperti ini. Tapi begitu parlemennya memutuskan tentang aturan perundang-undangannya, yaitu hukum mati bagi koruptor, itu pun dihukum mati, koruptor dihukum mati, itu pun peluru yang memakai untuk
mengeksekusi itu dibeli oleh keluarganya. Wih, gila. Kejam nggak? Gila. Kalau gitu diterapkan, wih, ngeri. Tapi itu karena memang sudah, kalau yang namanya penyakit sudah stadium 4 kan, caranya kan harus diamputasi ini kan gitu. Gila. Tapi kalau Indonesia masih panjang lah perjalanan. Bukan. Kalau saya melihat sudah kronis ini. Sudah kronis. Kenapa saya bilang Bukan maksudnya ya benar kronis, cuman kompleks gitu. Berkaitan dengan A B C D Nah, gitu. baru saya mau bilang. Itu kan. Kenapa Kalau saya ini bilang kena nih kait-kait. Karena kenapa saya bilang kronis? Karena sudah kena legislatif, eksekutif, Lingkaran setan lah. yudikatif juga udah kena. Coba bayangkan. Ke PK jadi tersangka kan. Yang menyidang saja udah kena, apalagi yang itu. bukan yang melaksanakan, bukan yang menganggarkan, yang menyidangkan juga kena. Betul. Ini yang saya Benang merah apa namanya lingkaran setannya. udah kompleks ini semua. Di kejaksaan juga ada, di kehakiman juga ada, di MK juga ada, KPK juga ada. Siapa yang bilang nggak? Sekarang habis itu di kepolisian kemarin sudah ada. Hanya belum terungkap semuanya kan begitu. Bukannya hanya di DPR, di legislatif saja, di eksekutif menteri semua udah kompleks ini. Kompleks, betul. Nah, Itu jadi makanya jadi yang dibilang oleh Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, jika saya terpilih menjadi presiden, koruptor akan saya asing bawa ke Nusa Kambangan. Bagi saya belum apa-apa itu. belum apa-apa. itu. Masih bisa nego itulah gitu. Kalau memang mau ya begitu. Kalau memang serius lah. hukum mati aja ngapain? Wih, Orang dia juga. Berapa banyak ini kehilangan penduduk Indonesia kali itu. Ya coba bayangkan kalau dia korupsi sekian triliun, berapa iya. Indonesia, berapa warga negara yang dirugikan. Coba itu diberikan beras gitu misalkan. Untuk pembangunan rumah sakit berapa jadinya kan begitu. Itu juga kalau dibawa tarik ke belakang, kerugian daripada korupsi itu juga mengakibatkan banyak masyarakat yang meninggal gara-gara korupsi itu kan begitu. Ya. Coba sekarang korupsi BTS. Seandainya itu sudah lengkap semua di seluruh Indonesia, terbangun yang namanya menara-menara telekomunikasi, jadi berapa UMKM di seluruh Indonesia yang terbangun dengan lancarnya dia mempromosikan daripada hasil, baik hasil pertanian, perkebunan, apa itu kan dia bisa lewat media untuk memasarkan itu kan, UMKM. Tapi dengan adanya kasus itu ya mandek lagi ini beberapa tahun mungkinan akan bisa terlaksana dengan baik. Ya kalau di Bali lah, janganlah dipandang kalau di Bali. Saya udah pernah jadi anggota DPD loh. Iya. Udah pernah dari Sabang sampai Merauke melihat bagaimana masyarakat Indonesia. Siap. Sangat luar biasa. Ini saya lihat isu daerah di Bali ini Bandara Buleleng ini kembali dimainkan pada dalam tahun politik kali ini. Iya. Ada yang satu sisi Pak Koster dan Megawati menyatakan tidak, jangan harap dimainkan oleh 02 sekarang. Tim Prabowo pasti bisa gitu. Nah, gimana menurut Pak Dem gimana? Saya jadi media dihujat. Gimana? Kemarin kan kalau nggak salah apa itu yang saya Detikcom kalau nggak salah itu. Telepon saya gimana pandangan. Kan saya ngomong apa adanya. Apa adanya itu apa? Mungkin bisa diomongin. Saya anggota DPD 2009. Oke. 2009 2014. 2014 2019. Oke. Yang saya lihat di pusat, yang pertama waktu zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oke. Itu ada program yang namanya MP3EI, Program Percepatan Pembangunan Indonesia Timur, Koridor 8, Bali NTB NTT. Nggak ada itu bandara. Bandara nggak ada. Yang ada adalah terowongan. Terowongan. Terowongan dari selatan ke utara. Dan yang ada juga yaitu berbasis rel. Itu yang ada. Dulu waktu itu. Itu. Berganti Presiden Jokowi dengan visi misi tol lautnya Ya. mengarah ke infrastruktur jalan. Kemana? Ke daerah-daerah tertinggal. Papua, NTT, Maluku, untuk keseimbangan masyarakat.
Nah, sekarang di Bali apa yang ada? Shortcut, tol. Nah, itu kalau dulu saya lihat gambarnya, itu ide bagus mantra yang dari Padanggalak sampai Gua Lawah itu. Itu gambarnya itu sampai tembus ke Kubu loh. Itu ada gambarnya. Sampai Kubu harusnya. Iya. Tapi kok Sekarang kan berganti daripada posisi pimpinan. Beda lagi. Oh iya. Makanya saya sangat ini benar-benar saya mendapatkan ilmu pembicara. Saya mengajak kawan saya Bupati Morowali Utara di Bappenas itu di Singapura. Oke. Itu salah satu menteri yang lagi menjabat, dia menyampaikan setiap di mana dia kunjungan ataukah dia berbicara di parlemen, dia mengajak menteri yang sebelumnya. Jadi ada satu gap kerjasama yang baik gitu loh. Oke. Kadang-kadang kan pemimpin kita tidak konsisten dalam hal program kerja. Jadi misalkan si A jadi bupati, habis itu digantikan dengan si B. Si A ini kan sudah punya program begini. Kadang-kadang ada program yang sudah dibangun, tetapi nggak dilanjutkan oleh si B. Justru itu dipakai. Oh itu loh, itu karyanya yang mangkrak. Padahal sebenarnya, tolong dong, yang menggantikan ini silakan ada dulu pertemuan seperti apa sih programnya. Kalau misalkan itu misalnya dilanjutkan, itu harus benar-benar sempurna dilanjutkan program yang terdahulu begitu. Tidak mungkin lah pemimpin kita itu punya misi menyengsarakan kan gitu. Menyengsarakan rakyat kan gitu. Semua kan punya pemikiran mensejahterakan rakyat dengan program-programnya. Nah ini kadang-kadang yang tidak konsisten pemimpin-pemimpin kita. Berarti menurut Pak De gimana tuh? Kalau saya Bandara Bali Utara, kan saya udah bilang di media, saya berani. Bandara Bali Utara itu adalah program politik kan saya bilang gitu. Setiap pilkada keluar dia isu itu. Termasuk sekarang pun? Pilgub keluar. Sekarang itu. Pun tidak mungkin. Kan saya udah bilang hanya kan. Jualan politik sekarang. Ya kan saya udah bilang. Pemilihan bupati keluar isu. Benar nggak? Pilgub keluar. Dulu Pak Koster janji kan 2024. Pilpres keluar lagi gitu. Bisa nanti pemilihan Betara bisa. Ini udah paling tinggi di pemilihan presiden kan. Saya dengar-dengar, woi banyak itu. Versi ini bilang begini, versi ini bilang begini, versi ini bilang oh nggak mungkin, versi ini ya dulu nggak mungkin karena ada yang minta fee gede gitu. Kan saya gini, kalau itu pendanaannya dari mana? Dari APBN? Enggak kok. Maka saya bilang nggak ada karena memang nggak ada, saya baca itu. Ada yang bilang begini juga Pak Desa, dengar isu karena Bandara Bali Utara ini akan terrealisasi kalau reklamasi Teluk Benoa terrealisasi. Karena harus mau nggak mau turis harus ada banyak. Ya kalau dihubung-hubungkan ya namanya bisa aja gitu. Kemana saja bisa dihubung-hubungkan kan begitu. Sekarang itu kalau bisa masalah reklamasi itu udah reklamasi sekarang Pelindo tapi kan bagus kan. Nah sekarang berapa media sudah mengungkap memberitakan tentang kapal besar-besar. Ya kan? Nah kalau saya sedang pusatnya ke bandara, saya berani bilang loh. Kalau Bali dengan pulau sekecil ini belum butuh 2 bandara gitu ya. Belum butuh 2 bandara. Katanya Bandara Ngurah Rai crowded katanya. Kalau ada event misalnya G20 kemarin sampai numpang di Lombok, Surabaya gitu. Memang Lombok itu luar negeri. Oh, dekat kan. Inilah kita harus berpikir tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan berpikir ini bahasa-bahasa ini sering sekali di Bali. Ini mungkin karena koalisi Ganjar mungkin. Bukan karena itu. Bukan. Saya dari dulu pun walaupun banyak orang menentang apapun itu saya fokus sudah hilangkan yang namanya kata pendatang pribumi. Sudahlah. Dengan karena ada bahasa kebanyakan orang Bali kan memang dari luar kan asalnya kalau kita bicara kalau bahasan seperti itu kita terus otak kita itu dicekoki dengan keirian, dengki. Sekarang kita berpikir dong bagaimana kita bersaing. Toh juga kalau dibeginikan kalau saudara-saudara kita yang ada di Lampung, saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Tengah,
Bagaimana dia bersaing dengan masyarakat lokal di sana, masyarakat asli di sana, sampai dia sekarang menjadi yang dihormati. Begitu persaingan kita di sana. Begitu juga pendatang, saudara-saudara kita dari luar Bali yang datang ke Bali, dia persaingan. Bagaimana dia caranya hidup di Bali biar bisa bersaing. Kita pun harus bersaing. Begitu loh. Persaingan ini, persaingan secara baik. Ada bahasa kan, ini pendatang. Cobalah yang kecil saja contoh. Kalau Idul Fitri, susah nggak nyari makan? Ya. Karena masyarakat Bali merasa secara ekonomi mereka lebih ulet lah gitu. Misalnya contoh lah di desa-desa Pak De. Warung-warung 24 jam tuh udah mulai masuk ke desa-desa. Itu kenapa orang Bali tidak mau membuat? Karena faktor ya banyak faktor lah ya. Itu mungkin dan itu digoreng, dikhawatirkan. Oh gimana ini? Kita orang Bali sudah kalah dengan warung 24 jam ini dari saudara kita gitu. Tapi bermanfaat kan warung itu? Bermanfaat. Ya, orang Bali nyinyir tapi tetap belanja ke sana gitu. Ya kan bermanfaat bagi dirinya kan. Kadang-kadang ke petang-petang kali rokok, kita kali rokok. Nah, contohnya saya lah. Ya kan. Yang suka begadang itu jam 1 itu. Di mana beli rokok kalau nggak di sana? Ya dia terpaksa di sana. Bukan terpaksa, memang itu aja. Memang itu aja ada gitu. Karena keduluan penyakitnya itu masuk gini. Ya bagaimana caranya kita bersaing untuk bisa belanja ke tempat? Ya kita kerja yang benar-benar konsentrasi sekarang kan gitu. Oke, kembali ke sekarang isunya Pak Lola lah. Banyak yang saya lihat di media sosial itu Lola, wah ini Lola yang ada ngugu di Bali, karena makanya dia ke Sulteng gitu. Lola ya jangankan masyarakat, istrinya pun sing ngugu gitu. Sakit asal kena itu. Aduh kalau bicara gini boleh nih bicara. Sekarang saya lihat itu istrinya beli Lola makin mesra nih. Gimana menurut? Saya ada hubungan. Makanya gimana menurut beli Lola menilai gimana Doli? Udah ada urusan politik. sudah nanti lewat. Judulnya gini. Dia uli si ini makin mesra, Lola makin merana gitu. Tatap masa depan. Saya kesimpulannya cuma di sini. Dulu waktu tahun 95, tahun 2000 sampai 2009, saya seorang pelawak. Berarti tidak ada orang nggak suka sama saya. Semua adalah penggemar pelawak. Lola. Ya. Setelah masuk ke dunia politik, berarti saya sudah harus siap menerima resiko masuk ke dunia politik. Berarti kalau masuk ke dunia politik pasti sudah terbelah, ada yang suka dan tidak. Betul. Ada yang sudah pernah menikmati apa yang saya perbuat, dan ada juga orang yang tidak pernah menikmati yang saya buat, kan begitu. Dan kemarin udah beberapa podcast sudah saya sampaikan, salahnya saya selama 2 periode menjadi anggota DPD jarang menyampaikan apa yang saya perjuangkan ke media mainstream, ke medsos, jarang. Karena saya dulu kok berpikir begini, saya sampaikan apa yang saya perbuat pada saat saya melaksanakan kegiatan seni di masing-masing desa. Makanya kan saya sampaikan di podcast, kalau saya nyalon DPD, saya mau bertarung dengan calon DPD semua yang ada sekarang. Nggak mungkin saya bisa dikalahkan menjadi calon DPD. Saya berani optimis seperti itu. Waktu itu kan kalah Pak De waktu ini. Enggak, kan saya ke DPR. Oh, waktu itu DPR ya? DPR. Oke. Ke DPR ini beda. DPR ke ranah politik. Habis itu pada saat dia memilih masyarakat di bawah, orang-orang tua, saya dikira masih ada foto menjangar itu. Padahal pemilihannya kertas suaranya udah nggak berisi foto kan DPR, hanya nama saja. Itu pun sulit juga dicari. Banyak
banyak faktor berbeda dengan DPD. DPD kan sudah buka, itu udah foto, dia melihat muka langsung. Jadi itu lebih gampang dibandingkan dengan pemilihan daripada DPR, baik kabupaten, provinsi maupun DPR RI, sangat jauh berbeda. Makanya kan saya bilang, kalau mau maju DPD, kenapa saya nggak mau maju DPD? Karena saya tahu DPD itu makin sekarang ini Makin mandul. makin keras, dipermalukan begitu. Nah ini ada yang membantah nih, terus membantah gininya Pak De nih, misalnya yang kemarin Neloh Jelantik gitu. Itu ya ada yang bilang di podcast mau ini DPD kecil gininya, terus nggak punya taring. Tapi kok dua periode di sana, nas keleng itu gitu. Emosi dia. Dia belum masuk. Saya kan kalau yang belum masuk, gila, dia aja bicara bilang begitu sama saya, tapi saya beda loh membalasnya. Semoga Niluh Jelantik lolos menjadi anggota DPD. Kan gitu. Kan bagus kan? Biar dia merasakan juga. Kenapa saya 2 periode? Karena masuknya penguatan ingin DPD itu mendapatkan penguatan dari DPR, itu masuknya itu di pertengahan saya waktu periode pertama. 2009, 2010, 2011, kira-kira 2013 itu baru kenceng amandemen itu. Tadinya DPR itu sudah mengasih sinyal amandemen. Buru-buru langsung pileg, hilang lagi, cair lagi, sengaja dibegitukan. Di periode kedua saya terpilih, mulai kenceng lagi, kan saya di MPR, di tim kajian saya. Saya ikuti, saya rapat dengan teman-teman dari DPR yang ikut di MPR kan, di tim kajian. Udah makin kenceng, terus di tahun ketiga kenceng, tahun keempat turun lagi, pileg lagi, hilang lagi gitu. Oh berarti sebelumnya mungkin banyak yang belum paham itu Pak De, netizen itu maksud Pak De amandemen pileg itu gimana itu? Iya, untuk merubah daripada kewenangan DPD, untuk memberikan kewenangan DPD yang lebih kuat, itu kan harus amandemen. Amandemen dulu. Undang-Undang Dasar 45. Undang-undangnya. Iya. Oh, dulu sudah ada rencana gitu. Sudah. Kuatnya itu pada saat saya periode kedua. Oke. Bukan masalah nyamannya. Nah sekarang, di periode yang sekarang, bukannya tambah naik lagi. Jangankan tambah naik, anggarannya tambah turun. Mudah-mudahan nih Jelantik Anggaran DPD-nya turun sekarang. turun jauh. Dari dulu berapa? Sebelumnya? Dulu 132 anggota itu enggak pernah anggarannya itu di bawah 1 triliun. Enggak pernah. 1,2 Untuk semua DPD. Untuk semua DPD. Itu anggaran untuk apa biasanya? Itu yang untuk itu udah reses, kunjungan, biaya rapat-rapat, persidangan. Itu tidak anggota saja, termasuk kesekjenan, sekretariat. Ini kan banyak orang juga, termasuk gaji juga di sana. Jangan gelondongan berpikir triliun gitu. Triliun dibagi orang banyak segitu. Itu pasti dibagi 2 dulu. Set, ini kesekjenan, ini anggota dewan DPD. Nah kemarin saya dengar kalau nggak salah udah di bawah 1. Di bawah 1 Coba T. bayangkan Misalnya berapa itu? sekitar 700, 800 itu dibagi 2 dulu kesekjenan lain ini. Karena sedikit anggarannya, bukan berpikir tentang hasil kerja, berpikir tentang rebutan itu biar siapa. Karena anggarannya kecil. Tapi kan Apalagi akan memikirkan tentang amandemen. DPD kan tidak seperti DPR yang bisa menyalurkan bansos tuh. Bisa ya? Sama ya? Nggak ada. Tapi saya jamin, saya berani bersumpah kepada Ide Sang Yang Widewasa. Periode pertama, periode kedua, mungkin satu-satunya anggota DPD yang bisa membawa anggaran APBN secara jelas ke Bali. Terakhir Jembatan Kuning, 100% saya bawa. Tapi diklaim oleh banyak orang ini, klaim ini. Siapa yang mau klaim hadapan dengan saya? Bila perlu bisa ditelepon namanya Pak Ketut, Ketua Balai Jalan. Langsung sekarang bisa. Kalau saya bicara begini kan berani saya. Karena apa adanya. Bedah rumah. Kenapa saya dapat bedah rumah hampir berapa? 1.000 apa 3.000-an itu? Di Karangasem, di Tabanan. Karena apa? Kadang kenal bagus dengan Pak Haji Jan Farid, Menteri Menpora dulu.
Apa lagi itu? Jembatan di Jembrana. Kan kebetulan saya di Komite 2 membidangi tentang infrastruktur. Jangan sampai ada anggota DPD, ini 4 komite. Ini saya bilang ini masyarakat 1, 2, 3, 4 beda tugas. Jangan ada anggota DPD yang antem kromo mekejangan sana kayak ini bakatang ngejemak gitu loh. Iya. Pendidikan iya, hukum iya, PLN iya, Pelindo 3 iya, hanya kecep-kecep cara. Tapi sebenarnya boleh-boleh aja kan gitu kan? Boleh-boleh karena si mereka ngapul kayak gitu. Coba. Kalau Anda duduk di Komisi 1, membidangi tentang hukum. Habis itu ada masalah di PLN, ada masalah di Pelindo 3. Oke. Anda kunjungan ke sana. Nah, setelah Anda dapat hasil daripada kunjungan, setelah di Jakarta, apakah Anda bisa memanggil menteri terkait? Nggak bisa, karena Anda bukan di komite yang membidangi itu. Bagaimana caranya meneruskan permasalahan itu? AWK maksudnya. Saya tidak menyebut nama. Oke, misalnya kalau gitu kan pembelaan beliau mungkin lebih baik kerja menegur, setidaknya kita menegur, mengingatkan daripada diam gitu. Ya kalau sebegitu ya, artinya orang naik kusing pragat gitu naik. Gitu. Jangan diklaim pragat gitu. Iya, politisi kan ada aja pembenarannya. Kang Wang menegur dan jadi tegur-tegur dan. Nah, kalau misalkan saya ya kalau mau ya ini terjadi pada saat saya 2009. 2009. 2014 ada 4 anggota DPD kompak. Kompak waktu itu. Siapa aja itu? Semoga teman-teman yang mencalonkan diri DPD ini besok kalau terpilih 4 orang jangan ada saling menjelekkan. Kompak ya. Kompak. Misalkan ada yang teman satu menemukan masalah di Bali, sampaikan dengan kawan yang duduk di sana. Seperti dulu saya dengan Alik Kalakan kan di Komite 3 Pendidikan, saya di Komite 2. Beliau menemukan permasalahan tentang jalan, dia nyampaikan ke saya, Pak Kadek, tolong Pak Kadek, saya ada permasalahan ini. Dia nulis, disampaikan ke saya. Di sana tidak ada ego sektoral, kita mewakili Bali. Kelola Alik Kalakan siapanya? Saya Sudirte, Sudirte. Owen Sudirte, Pak Alik Kalakan, Pak Nengah Wirate, saya. Kompak kita. Itu Kompak, saya tapi di publik tidak terlihat gitu ya. tidak terlihat, tapi di sana kita kompak. Makanya saya harapkan, karena ini pengalaman saya kan perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan tokoh-tokoh Bali yang sekarang duduk sebagai calon sekarang. Kalau nanti Astong Kare garis tangan dipilih menjadi anggota DPD mewakili Bali, Anda harus kompak berempat. Jangan ada ego sektoral paling top, super power. Di sana itu kita satu praksi gitu loh. Sama seperti fraksi PDIP, ya kan? Fraksi Golkar. Sekarang ini kan di sana kita fraksi Bali, fraksi Jawa Timur, fraksi NTB, kan itu kita berempat. Kalau berempat aja kita sudah mencokrah, gimana menyelesaikan masalah Bali? Apalagi tidak menghormati kawan. Tugas kawan dia ambil. Kalau memang mau menghormati kawan, menemukan masalah, lempar kawan. Boleh kok izin sama kawan kalau misalkan ketemu sama RDP dengan menteri, dia hadir boleh diizinkan oleh. Kalau dia mau hadir gitu. Kadang-kadang kan tidak enak juga anggota karena sudah ada anggota dari Bali masa yang lain ikut. Gitu kan. Nah, itulah yang saya ingin garis bawahi. Seperti apa yang disampaikan tadi, betah 2 periode, ya kan saya jawab, bukan periode dalam artian kebetahan, tetapi perjuangan saya dengan kawan-kawan di 2009 itu terjadi naik tensinya itu di pertengahan, sudah di 2013 itu, baru mulai kenceng tentang amandemen perjuangan penguatan kewenangan DPD. 2014 saya kira akan tambah kenceng, ternyata mundur lagi. Ya mudah-mudahan lah kalau hebat-hebat sekarang anggota DPD yang terpilih sekarang bisa dia memperjuangkan katanya bisa kita akan ubah itu semua gitu. Bisa kira-kira gitu ya. Kita akan ubah itu jadi ruang rakyat gitu. Kalau sekarang saya ajak hitung politik. Anggota DPD berapa jumlahnya sekarang? 38 kali 4.
ditambah dengan anggota DPR RI 580-an sekarang. Yang mana lebih banyak? DPR RI. Ya kalau DPR RI, kalau ketua umum partai itu jadi satu nggak mau punya pemikiran untuk penguatan DPD gimana? Ya. Jadi gerakin kosok-kosok, sedangkan dari hitungan politik sudah kalah. Terakhir kan voting. Anggota MPR itu adalah terdiri dari anggota DPD dan anggota DPR. Melaksanakan sidang paripurna MPR untuk mengubah daripada amandemen itu sendiri. Kalau DPD aja ingin, DPR-nya nggak bisa. Nggak bisa. Udah hitungannya kecuali anggota DPD lebih banyak jumlahnya dibandingkan anggota DPR. Ya. Realistisnya begitulah. Realistis kan hitung-hitungan matematika politiknya begitu. Tapi kalau sekarang hanya terus begini, udahlah, jujur saja ini. Saya terus terang, saya mantan anggota DPD. Saya jujur, saya nyampaikan apa adanya. Beginilah situasi DPD. Tapi kalau seperti yang dibilang Pak Delola ini, ngapain terus ada masih dipertahankan DPD ini kalau emang mandul nggak ada kok gitu? Dia tanya anggota DPR. Iya kan, kalau dia mau tempat beristirahat pensiunan cocok. Ya, seolah-olah kan DPD jadi tempat pensiunan, kayak Mangku Pasti ke pensiun, DPD lo jadoknya gitu. Pensiunan gubernur, istri gubernur, anak gubernur. Rai Mantro ini pensiun wali kota gitu. Iya gitu. Kenapa ya? Apakah hanya DPD ini jadi kalau memang mau, ayo kita suarakan sama-sama gitu. Suarakan sama-sama, begini caranya. Kawan-kawan DPD pengaruhi rakyat, pengaruhi akademis, pengaruhi kampus-kampus, teriak habis-habisan. Kalau bisa, itu jalan keluarnya. Kalau DPR RI benar seperti yang dibilang Krisdayanti itu Pak De. Gaji 16 juta pertama, kedua tanggal sekian 56 juta. Tunjangan 400 sekian 5 kali dalam setahun. Nah, gitu. Itu benar gitu. Benar. Nanti Pak De kalau terpilih. Tapi Gini waktu periode saya yang kedua, tahun ketiga baru mulai. Periode? Saya jelaskan. Di tahun 2009 saya terpilih. 2009. Ya, resesnya 4 kali. Jumlah uang resesnya tahu nggak berapa? 70-90 juta. At cost waktu itu. Belum lumsum. Jangan bilang baru saya 2 periode saya menikmati sebesar itu. Tapi jujur Deuli bilang gede katanya anggarannya gitu dulu. Kalau entah dulu, itu Tapi nggak tahu saya gede 2009 berapa, masih kecil sekali. Oh masih kecil? Masih kecil sekali DPD. Reses 4 kali. Reses sekali itu 90 juta. 4 kali nih masih. 2009, 2010 masih 2010, 2011 sekitar 150 meningkat. Karena anggarannya meningkat, mulai meningkat. Habis itu 2013, 2014 sudah sekitar 250. Masih 4 kali. Itu masih sifat keuangannya at cost. Nyari kwitansi kita rame-rame. Kegiatannya nggak bisa mau macam-macam dulu. Periode yang kedua, 2014-2019, itu baru naik mulai. 15. Bilang Krisdayanti. Nah, 2016 baru belum Krisdayanti kan 2019. Oh iya. Oke. Berarti saya menikmati 450 tapi 4 kali nih. Belum 5 kali. Itu di tahun 2014 2016 baru mulai 450, baru 4 kali. Prosesnya. Oh itu dibilang Deuli waktu 400 450. Nah, ya. Habis itu 2019 itu 450 5 kali cair dalam setahun gitu maksudnya? 2019. Saya kan udah berhenti. Kalau 2000 waktu periode 2016 berarti 4 kali dalam setahun. Dalam setahun berarti berapa miliar? 400 kali 5 lah itu. Pokoknya hitungannya setengah daripada yang sekarang. Yang sekarang ini kan sudah disampaikan gamblang gitu. Minimal kan hampir 5 miliar. Nah itu udah Fahri Hamzah kan? menyampaikan juga membenarkan itu kan. Pak Mahfud MD juga membenarkan itu. Nah, jadi biar segede itu kemana? Oh gininya alirannya untuk rakyat atau apa? Ke rakyat.
Sekarang tinggal tanya rakyat menikmati apa enggak, kan begitu. Kemarin ada incumbent DPR RI, saya ajak buka-bukaan soal itu nggak berani di sini. Ya kayak kalau saya itulah yang saya tawarkan. Dari merah itu. Saya sekarang tawarkan itu. Daripada saya tahu dan saya tidak menyampaikan karma buat saya sendiri, karena ini memang jiwa seniman saya ingin menyampaikan hal yang sebenarnya, ya saya sampaikan itu. Makanya jargon saya dalam hal pencalonan ini adalah transparansi. Transparansi dan konsistensi. Gitu. Transparan dalam anggaran, konsisten dalam program. Tapi Pak D nyalaknya ke Sulteng gitu, kembali lagi. Apakah Lola tidak ada yang ngugu di Bali gitu? Nah itu Kan digoreng ini di sempat medsos. saya sampaikan di sini ya. di sini. Oh, sudah sempat ya. Oke. Kan hitung-hitungan politiknya ada. Oke. Sudah Penting saya tidak melanggar daripada aturan perundang-undangan. Dimanapun boleh mencalonkan diri asalkan KTP-nya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, Jadi itu yang saya dengan masalah tentang gugu dan sing gugu kan fleksibel itu. fleksibel, relatif lah. Relatif. Jadi kalau ditanya orang yang suka sama saya, dibilang pasti membela saya, Nah, kan begitu. kalau nggak Ditanya yang nggak suka, ya pasti menjelekkan saya. Kan sudah biasa makan garam politik. Orang yang nggak suka saya sudah dengarkan, yang suka juga saya dengarkan. Kalau Begitu. podcast ini didengar nggak sama warga Sulteng ada Pak D? Wah, banyak sekali. Masa? Iya, selamat Semeton Sulteng banyak sekali yang Oh, nonton. banyak warga Sulteng tuh nonton YouTube juga ya berarti ya? Nonton sekarang YouTube banyak yang nonton dan sangat Termasuk Jack Bali ditonton juga. salah satunya karena kangen dengan Bali. Bahas Balinya ini kan Jack Bali gitu. Dia orang Bali, dia kepingin juga melihat bagaimana sih Bali. Dia kangen juga melihat Bali. Ada warga sana yang bicara sama Pak D. Oh, saya nonton Pak D di Jack Bali gitu. Iya. Ada. Pak De, sangat luar biasa Pak De yang tuh buka-bukaan itu. Baru saya tahu itu DPD seperti apa. Ternyata begini, DPR itu seperti apa. Saya nontonnya di mana? Di Jack Bali. Oh, ternyata Wih. Jack Bali. Ya. Kan gitu. Sampai di Sulteng ya. Jadi Berarti kalau podcast Jack Bali ini ya positifnya sangat bermanfaat sekali bagi saudara-saudara kita yang ada di luar. Oke. Ya. Dan memang kampanye sekarang ini memang sangat berat saya. Berat ya? Berat menurut Pak De? Bukan berat apa? Berat sekali. Berat sekali. berat sekali kalau bisa saya sampaikan. Kenapa gitu? Lebih berat dari di Bali? Jauh. Kan saya bilang kalau saya bilang berat iya, sekali iya. kan masih ringan ini. Hmm. Berat sekali. Oh. Gila. Jangan ya, kalau ada orang yang menjelekkan saya itu tantangan saya berjuang ini lebih berat luar biasa. Coba bayangkan. Dari satu kecamatan 6 jam. Beda dengan di Bali ya. Beda. Saya podcast oh dia tunggu berapa jam lagi. Budaya orang di sana berbeda. Suku Kaili bagaimana, orang Muslim seperti apa budayanya. Diajak bicara seperti apa, umat Hindu bagaimana, Kristiani bagaimana. Jangan dibilang bahwa ini semua gampang dilakukan. Kan banyak orang awam menilai, wah Lola ngalih-alih kan ke Sulteng ini gitu. Saya benar-benar, tapi saya tetap dalam berpolitik itu saya politik kacamata kuda. Saya jalan terus. Saya pandang ke depan. Apapun yang terjadi, apapun bisikan orang, kata-kata orang, semasih saya dengar dan ada positifnya saya akan lakukan. Tetapi kalau memang sebagai motivasi semangat, ya saya jalani aja. Makanya saya juga sampaikan kepada kawan-kawan, masyarakat Bali khususnya, baik Bali di Sulawesi Tengah, saya ratakan di seluruh Indonesia. Sekarang kalau ini masa kampanye inilah masa masyarakat memilih calonnya secara baik dan benar, membedakan karena semua calon legislatif kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD, semua adalah orang-orang baik yang punya keinginan untuk mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara, kan begitu nih. Tidak ada orang seluruh calon ini orang jelek, semua orang baik yang punya keinginan untuk mengabdikan dirinya. Nah, di antara orang itu pasti kan terpilih karena tidak semua terpilih kan. Terpilih dari orang baik di antara orang-orang baik, kan begitu. Terpilihlah. Nah, sekarang pada saat masa kampanye ini, saya harapkan masyarakat itu mempergunakan media sosialnya.
pergunakan handphone. Bila perlu minta izin kepada calon. Direkam, videokan. Berarti setiap ada yang mengumpulkan massa caleg Kampanye, kita, videokan. itu kan tidak semua memori kuat itu ngerekam video full itu. Tapi kalau masa janji-janjinya itu kalau misalkan janji-janjinya iya begini kan bisa dipotong-potong nanti. Iya, iya, Itu sebagai bukti otentik. Bila perlu Karamo Banjarnya sediakan satu kamera lah untuk merekam itu gitu. Iya. Kalau misalkan suatu apa namanya pada saat si Mekramo itu akan mengusulkan sesuatu hal yang akan dia tumpukan kepada calon legislatif itu dalam hal penyelesaian permasalahan di desa gitu kan. Itu disampaikan pada saat itu bila ke tokoh Banjar, tokoh desa itu menyampaikan. Tapi kan sudah menjadi rahasia umum bahwa caleg itu menjual janji. Kalau udah terpilih janji itu rawan tidak ditepati gitu, Pak. Hancurkan nama baiknya. Misalnya kalau tidak ditepati lah 2024 jika dia terpilih tidak menjalankan daripada janji-janji politiknya, masukkan ke medsos. Di Facebook kayak ini loh, orang yang dulu berjanji seperti ini di desa saya. Dengan bukti otentik rekaman ini, sampai sekarang dia tidak pernah menjalankan janjinya. Tapi itu kan bisa diretorikakan, Pak De. Oh, saya sudah berusaha, tapi tidak ada anggaran gimana? Tidak penting apa-apa, yang penting masyarakat. Yang penting masyarakat sudah punya bukti. Punya bukti dan orang politik takut dengan hal itu. Oh gitu, oke. Dengan viralnya. Mana janjimu itu? Mana janjimu? Dengan tetek bengek bahasa. Tapi saya pernah melihat komentar waktu saya ngepost apa itu tentang Pak D itu. Oh Lola janjinya dulu begini. Ada yang katanya janjinya Pak D Lola katanya nggak terrealisasi itu. Apa nggak? Lupa saya dulu. Tapi dulu Lola kan emang ada janji apa sama masyarakat Bali atau sama warga Kelungkung lah? Iya kalau itu kan saya nggak tahu. Janji seperti apa yang saya tidak tepati seperti apa. Tapi intinya saya dulu seingat saya 2009 saya janji cuma satu. Akan ngayah gratis itu iya. ya. Halo Sandodo. Tapi itu sangat dinanti dan dinikmati begitu. Dibandingkan dengan anggota DPD yang tidak pernah turun ke masyarakat. Itu dinanti walaupun hanya segitu. Sekarang membuat orang masyarakat terhibur, tertawa pun itu nilainya tidak hanya tertawa. Contoh, ada seluruh tokoh-tokoh adat datang ke rumah mau membangun Prajepati. Tidak punya uang. Saya tidak punya anggaran. Bagaimana caranya? Ayo kita cari Hari Raya Galungan yuk. Kita buat konser. Buat konsernya bagaimana? Tidak perlu pengeluaran. Sound system saya punya. Pengisi acaranya gratis. Buat tiket, buat panitia. Setelah buat panitia, di tiket, hasil tiketnya, saya kasih tahu panitia, tolong jangan banyak pengeluaran. Kalau bila perlu makan di rumah. Ayo kita fokus, kita sama-sama. Jadi penggalian dana. Jadi uangnya sebelum berakhir, tokoh adatnya itu nyerahin uang. Sebanyak tiketnya kan. Saya tanya kepada penonton di atas panggung, beli tiket nggak? Ya berapa sekian. Oh ini terkumpul sekian. Ini nonton gratis, dapat, mepunia dapat. Ini uangnya untuk pembangunan. Itu sering saya lakukan. Jadi tidak hanya sekedar itu, tapi ada trik-trik politik bagaimana caranya saya masuk ke hatinya masyarakat. Itulah. Makanya suara saya itu 2 kali lipat dibandingkan periode pertama. Yang dari nomor 4 jadi nomor 2. Begitu. Nah, sekarang kebalik sekarang. Sekarang Pak D nyesal nggak? Nyesel nggak nyalon di Sulteng gitu? Nggak. Senang sekali. Karena setelah saya jalani, ternyata budaya kita, baik saudara Muslim, baik saudara Kristiani, baik saudara Bali, saudara suku-suku Kaili, di sana kan banyak suku nih. Ternyata setelah saya berkampanye keliling dengan bahasa transparansi, justru saya semua pada terkejut. Tokoh-tokoh agama, bapak kiai, itu bilang sama saya langsung habis kampanye itu. Baru pertama kali nih saya lihat orang yang berani berkampanye bukan seperti ini. Karena terakhir saya bilang, ini garis tangan saya Pak. Kalau garis tangan saya duduk di parlemen,
saya akan jalankan daripada janji politik saya ini. Tapi bila mana garis tangan saya tidak menjadi anggota DPR, Bapak dan Ibu mendapatkan informasi pendidikan politik. Jadi masyarakat jadi hakimnya sekarang. Wakil-wakil rakyat nanti kalau misalkan ketemu lagi dengan anggota DPR apalagi reses bla bla bla, tanyakan tentang dana-dana yang dibawa dari pusat ke Katanya ada dana pokir katanya Pak. Banyak. Pokok-pokok pikiran gitu yang gede gitu. Oh, kalau pokir itu 30 miliar gitu, benar itu? itu dana itu bukan anggota DPR yang punya. Oh bukan. Bukan. Menteri kan, kementerian Menterinya punya. yang dititipkan ke DPR gitu Ya, katanya. DPR yang menjalankan. Menjalankan. Nah ini artinya katanya rawan menjabat ditilap jabatan. gitu Pak De. Ya kalau ditilap dia siap-siap KPK lah. Oke Pak De, kita sudah berapa jam ini? Ada lagi yang Pak De ingin sampaikan? Jadi- Mumpung di sini di Bali gitu. Jadi gini, ya, kenapa saya ke Sulawesi Tengah, mencalonkan di Sulawesi Tengah itu kan ada misi juga. Misi saya satu ingin bersama-sama masyarakat Bali di sana melestarikan seni budaya Bali itu yang tapi yang pertama program saya itu yang Pancayadnya ini. Pancayatnya. Satu Pancayadnya, Dewoyadnya. Bila mana ada masyarakat melaksanakan karya ngenteg linggih, saya akan siap membantu untuk pelaksanaan karya ngenteg linggih ini. Yang kedua, Fitriadnya. Ngaben, ngeroras, metatah, mepetik, itu dijadikan satu. Saya bawakan konsep-konsep dari Bali, saya sampaikan dengan pengelisir di sana. Membuat dana abadi, bagaimana caranya untuk bisa kita mewariskan kepada generasi muda kita. Resiannya ini luar biasa nih. Coba bayangkan, Kabupaten Morowali Utara, Poso, Luwuk. Pendetanya mungkin ada 2. Kalau misalkan ada kegiatan upacara besar di Kabupaten Morowali Utara atau Morowali, itu bisa 2 hari loh. Pendetanya menginap. Gila. Saking jauhnya. Saya tanya, kenapa kok tidak mengangkat sulinggih di kabupaten ini? Kenapa katanya? Satu, menentukan orangnya siapa. Yang kedua, dana. Nah inilah saya masukkan program. Bila mana saya akan terpilih, ini saya fokuskan. Saya akan duduk. Menghasilkan sulinge baru gitu berarti. Iya, kan untuk pelayanan umat. Jangan sampai sulinge yang oleh-oleh seperti sekarang. Nah, ada oknum-oknum ya. Makanya saya bilang sebelum pemilihan daripada itu kan saya aja duduk PHDI. Dari kriteria ini siapa yang biar terpilih adalah benar-benar sulinge yang sangat dihormati oleh masyarakat, kan begitu nih. Ya. Nah, itu saya sampai segitunya loh berpikir ini permasalahannya. Sampai benar Pak Kadek, kalau saya di sini ada upacara itu lingsir itu jalannya tahu berapa? 15 jam itu. Gila. Jalan darat loh. Di Bali ya nggak sampai segitu ya. Mana? Bali Barat sampai Bali Timur. Kalau yang namanya 15 jam kan harus menginap. Ya. Jadi kalau misalkan acaranya pagi, berarti kan udah 2 hari udah berangkat di 15 jam nih, nyampe nya kan paling siang, hari sebelumnya. Ya. Dia istirahat dulu kan, beliau istirahat dulu baru upacara. Segitunya loh, jauhnya Medan. Nah kalau sekarang misalkan di masing kabupaten sudah ada sulinggih masing-masing kan memudahkan masyarakat untuk melaksanakan upacara. Begitu juga namanya buteyatnya itu kan per tahun gitu kan. Pelaksanaan daripada catur berata penyepian. Itu pemuda-pemudanya seperti apa. Mengangkat ogoh-ogoh yang seperti itu kan. Dan yang paling saya program yang sangat disenangi oleh masyarakat setelah saya sampaikan itu rumah singgah. Rumah singgah. Gimana itu? Rumah singgah di Kota Palu. Di Kota Palu, Ada orang Bali yang ke sana gitu maksudnya. di Makassar dan di Bali. Jadi masyarakat Sulawesi Tengah bukan masyarakat Bali saja, masyarakat Sulawesi Tengah yang punya keluarga lagi berobat di rumah sakit. Ini keluarganya kan tahu nggak jaraknya seperti apa kan? Kalau mau ke Kota Palu dari Luwuk
Saya pernah berangkat jam 1 malam habis kampanye, habis nari di Puro Jagatnate jam 1 malam berangkat sampai di Luwuk jalan darat jam 9 malam. Coba bayangkan. Wih, gila. Itu putarannya itu berapa jam itu? Segitu jauhnya. Itu baru Luwuk, belum yang di utara lagi. Belum Toli-Toli, Buol, itu lebih jauh lagi. Begitulah Medan. Nah, jika ada masyarakat sakit mendapatkan penanganan di Kota Palu, belum lagi keluarganya sakit, tempatnya di mana mau menginap. Nah, inilah program yang diusulkan oleh teman saya sendiri, Bapak Dr. Delis selaku Bupati Morowali Utara. Dek, kalau kamu diberikan jalan untuk menjadi anggota DPR, ini sangat mulia sekali. Apa itu, Dok? Rumah singgah. Saya rencana Astungkara jadi langsung saya buktikan itu. Gampang kan, tinggal kontrak kos-kosan 50 kamar, 100 kamar. Ya. Sisihkan itulah buat benar-benar peduli dengan masyarakat. Nah, itulah yang ingin saya sekarang lagi saya tadinya berpikir pasti nggak ada yang mengundang saya ini di tengah. Sekarang, aduh, sampai bingung karena di tempat satu saya berkampanye, didengar oleh tetangga, disuruh untuk datang. Dan sekarang tim sukses saya banyak sekali di luar. Tim pemenangan secara sukarela, yaitu di ruang keumatan, yaitu tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama. Gila. Ustadz. Tapi orang Bali yang sana bersaing juga nggak? Gitu. Ya, persaingan politik kan masih ada. Wajar lah. Wajar. Wajar itu semua itu dalam politik itu adalah wajar. Oke, siap Pak De. Terima kasih. Semoga sukses lah dimanapun pilihan politiknya. Yang jelas kalau terpilih ya masyarakat sekarang sudah semakin cerdas. Benar. Kalau masyarakat yang sekarang harapannya ya pokoknya kalau wakil rakyat di DPR RI terutama ya harus vokal dan bersih dari korupsi. Ya, gitu. itu yang paling utama. Siap Pak De, sukses semua. Bila perlu kampanye live FB. Wih, mantap. Harus punya tim medsos itu Pak De. Sudah, saya setiap kampanye live FB. Sudah ya. Live FB dan masyarakat saya suruh untuk merekam dengan handphonenya. Oke. Karena saya sudah langsung sampaikan bila mana tahun 2024 saya tidak menjalankan janji saya ini, silakan viralkan video ini dan jatuhkan nama baik politik saya di di Sulawesi Tengah saya gitu. Nah, ini terakhir nih biar ada sedikit intermezzo nih Pak De. Biasanya kan orang politik itu ada dalam idegium begini. Oh, di balik suksesnya seorang laki ada wanita yang hebat di belakangnya. Sekarang Pak De kan belum ada wanita hebat di sekarang. Atau sudah ada gitu. Sudah ada. Oh, sudah ada. Sekarang udah di rumah. Oh, mantap. Iya. Tapi belum diresmikan. Kan ngajak anak saya, ibu saya kan. Oh gitu kan, belum tentu istri kan, bukan berarti istri. Memang ada wanita hebat di belakangnya kan, tidak harus istri kan? Tidak harus istri ya. Oh, bisa aja ibu, anak atau kakak mungkin kan gitu, wanita, pacar atau selingkuhan gitu. Artinya wanita hebat itu kan banyak. Siap. Iya, termasuk Dewi Saraswati ya. Oke. Oke Pak De. Makasih banyak ya. Om Santi Om.